Mas Ito, idealisme politik tentu berbeda ya, perspektif politik itu sangat berbeda. Ketika di satu sisi sebuah negara kemudian mengutuk aksi Israel, tapi di sisi lain aspek ekonomi terus berlanjut. The power of money. Guna kutuk-kutukan itu nggak ada gitu loh. Ya tapi faktanya kan mereka masih dagang begitu. Saya mau tanya Mas Ito, perspektif politiknya seperti ini bagaimana nih Mas Ito? Sebetulnya kan itu sebuah realitas politik ya, termasuk di Timur Tengah. Artinya dalam konteks hubungan antar negara, atau kalau tadi Pak Mustafa menggunakan istilah, ini kan akar rumput dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, itu ada gapnya sebetulnya. Betul dalam kasus pembunuhan ini, para pemimpin negara-negara Arab menyampaikan kutukannya, tapi dalam prakteknya hubungan dagang tetap dijalankan, hubungan keamanan juga tetap dijalankan. Faktanya begitu kan? Jadi di titik itu saya sepakat bahwa memang ada gap yang harus dijembatani. Dan sebetulnya kalau kita melihat pada kajian-kajian akademiknya, dari sejak pertama kali masalah ini muncul 1948, hal yang sama sudah terjadi. Ada gap di antara pemimpin-pemimpin Arab dengan akar rumput di negara-negara Arab. Ini kalau bahasa gaulnya hipokrit berjamaah ini para pemerintah di Timur Tengah. Tapi yang kemudian harus kita pertimbangkan atau kita pikirkan kan, bagaimana sebetulnya kita semua bisa bergerak sinergis untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini. Itu kayaknya kata-kata itu sudah puluhan tahun deh Mas Ito. Nah, kalau kita bicara realitas yang terjadi sekarang, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, kan operasi militer itu sering sekali dilakukan oleh Israel. Tapi skalanya tidak pernah sebesar sekarang. Kenapa skalanya sekarang bisa besar? Yang tadi disampaikan oleh Babe Haikal. Karena secara politik, Israel dikendalikan oleh kelompok-kelompok sayap kanan dan ultra religius. Belum ada dalam sejarah proses perdamaian dari sejak 1990 itu terjadi seperti sekarang. Kombinasi atau perpaduan politik antara kiri dengan kanan itu tidak lagi ada di Israel. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat dalam konteks bagaimana sih ini bisa berubah, yang harus kita dorong memang kelompok-kelompok yang dulunya itu kiri di Israel, kiri politik itu bukan komunis ya, tapi yang lebih moderat, itu memang harus didorong untuk masuk ke arena politik. Di Israel sekarang lebih banyak imigran yang datang dari beberapa negara seperti di negara-negara bekas Uni Soviet misalnya. Ketika mereka datang ke Israel, tujuan mereka adalah mencari safe haven, mencari penghidupan yang layak. Nah, mereka ini yang kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai sayap kanan dan ultra religius untuk mendapatkan suara. Realitas ini tetap harus dibaca. Jadi artinya kalau buat saya sebetulnya tekanan dari akar rumput itu tetap penting, tapi bagaimana kemudian tekanan tersebut betul-betul masuk ke arena politiknya. Kita harus menunggu mekanisme pemilu kan di sana kan. Betul.